Kerinduan kita untuk bisa sampai ke sana itu semakin membuncah. Kapan sampai sana? Kapan bisa ke sana lagi? Yang sudah menunaikan pun seperti itu. Dari sini kaum muslimin dan saudarakumullah, di kesempatan malam hari ini kayaknya kita akan coba ulang nih obat bagi yang sangat rindu untuk bisa menunaikan ibadah haji. Ada nggak obatnya, gitu kan? Karena tadi setiap kali kita ngiring ya keberangkatan maupun kepulangan saudara kita yang menunaikan ibadah haji tadi, perasaan rindu kita, keinginan kita, rasa iri kita, gitu kan, semakin membuncah. Nah, harapannya nanti dengan kita kaji ini bisa menjadi obatnya. Baik, kaum muslimin dan syukurullah, insya Allah itu sambil kita menunggu proyektor lagi di proses, kita tidak masalah tanpa itu juga insya Allah. Sebelumnya selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah kita, teladan kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan juga orang-orang yang istiqomah dalam jalan Islam. Kaum muslimin, ada satu fakta yang menarik bahwa kayaknya manusia itu memang sejak zaman dulu itu senang berkunjung ke Baitullah Ka'bah. Artinya sebelum datangnya Islam atau diutusnya Nabi Muhammad SAW, bangsa Arab dan juga negeri-negeri penduduk-penduduk negeri sekitarnya itu sudah pasti saat mereka itu hampir tiap tahun itu pasti mengunjungi Baitullah Ka'bah ini. Sampai Abrohah yang pada waktu itu menjadi penguasa Himyar Kingdom ya, kerajaan Himyar itu pun sampai kemudian ngiri gitu ya. Melihat kota Mekah kok banyak dikunjungi orang. Kenapa? Secara ekonomi pasti itu sumber pemasukan keuangan. Dari sisi politik itu berarti memiliki pengaruh politis yang besar. Sehingga kemudian Abrohah itu ngirim utusan, coba ditengok tuh. Sebenarnya bangunan Ka'bah itu kayak apa sih? Orang kok kayaknya pada demen banget berkunjung ke sana. Maka setelah dikirim utusan balik ke wilayah Himyar itu, daerah kekuasaannya Abrohah itu, kemudian memberikan laporan, oh ternyata bangunan Ka'bah itu bangunan yang sangat sederhana. Bentuknya saja cuma persegi. Dari bahan bangunan yang juga sangat sederhana, bukan batu kualam atau marmer yang mahal dan seterusnya. Enggak, ini cuma dari batu juga. Sehingga kemudian Abrohah itu pengen membuat bangunan tandingan. Bangunan tandingan. Harapannya apa? Bisa memalingkan hati manusia dari kecintaannya kepada Baitullah Ka'bah. Dibuatlah bangunan namanya Al-Kholis. Al-Kholis, yaitu bangunan ini gereja ya sebenarnya, bergereja nih. Gereja yang lebih luas daripada Ka'bah, lebih tinggi daripada Ka'bah, bahan bangunannya lebih mewah daripada Ka'bah, arsiteknya juga jauh lebih indah daripada Ka'bah. Harapannya apa? Harapannya apa? Memalingkan hati manusia dari mengunjungi Ka'bah ke mengunjungi bangunannya Abrohah ini. Akhirnya dikerahkan para tenaga ahli arsitek yang paling hebat di negeri itu. Disiapkan anggaran dana yang tak terbatas, disiapkan bahan bangunan yang paling mewah demi ya, bisa terwujudnya bangunan yang jauh lebih bagus daripada. Akhirnya setelah berbulan-bulan pengerjaan dan seterusnya, ternyata apa yang terjadi? Bangunannya Abrohah itu tidak memalingkan hati bangsa Arab dan juga manusia sekitarnya dari kecintaannya kepada Baitullah. Bahkan mungkin pernah kami ceritakan ada orang Arab Badui itu datang ke Al-Hulaisnya Abrohah itu sekedar buang air besar gitu kan, kemudian ditinggal balik ke Arab gitu kan, sekedar untuk menyak saja, sehingga kemudian Abrohah semakin marah. Maka di tahun 571 Masehi, Abrohah kemudian mengerahkan pasukan bergajah dengan tujuan itu, menghancurkan Ka'bah.
Tapi dari sisi ini kita garis bawahi bahwa ternyata manusia sejak zaman dahulu itu rindu banget kepengen mengunjungi Baitullah. Padahal tadi ya bangunannya sederhana banget. Ini kelihatan megah itu kan karena ditutupi kiswah dengan hiasan-hiasan emas yang ada di sana gitu kan. Andai kemudian dibuka ya sebenarnya batu persegi aja yang disusun sedemikian rupa. Ini ruhah ya, semoga sehingga kemudian dia mendengki dan mencoba untuk menanti. Dan ternyata sampai hari ini pun seperti itu di zaman ini ya. Ini catatan musim haji tahun 2023 berarti ada 1,8 juta jiwa manusia yang menunaikan ibadah haji tahun 2023. Kalau tahun ini ya sekitar hampir 2 juta lah, 2 juta. Dengan jumlah umat Islam Indonesia yang sampai ke sana 241.000. Karena kemarin berarti mendapatkan tambahan kuota 20.000 haji reguler dan 19.000 haji kuota gitu ya. Nah, sehingga ini semakin membuktikan manusia kok kayaknya pada rindu banget kepengen berkunjung ke Baitullah. 2 juta di musim haji ini. Bahkan khusus untuk Muslim Indonesia sudah 4,5 juta orang yang bayar porsi ngantri untuk bisa sampai ke sana. 4,5 sampai mungkin 5 juta. Sehingga kalau jatah porsi kuota haji Indonesia itu 200.000 per tahunnya, ini kalau yang daftar bulan Februari tahun 2021, itu kalau wilayah Jawa Tengah, berangkatnya itu berarti 27 tahun kemudian. Kalau di NTB itu bahkan daftar di bulan Februari tahun 2021, berangkatnya itu 32 tahun kemudian. Nah, kalau di Banjarnegara, daftar kok Januari tahun 2024 kemarin, itu kan, berarti keberangkatannya itu 35 tahun kemudian. Jadi insya Allah pemberangkatan yang daftar bulan Januari kemarin, berangkatnya nanti tahun 2059. Wis kiamat tuh porong gitu kan. Jadi jangan-jangan kiamat gitu kan. Ya orang kiamat gede ya kiamat cilik gitu kan, kiamat cilik. Nah, sama seperti ini kan jadi muncul pertanyaan, kenapa sih ya manusia kok pada rindu banget kepingin menunaikan ibadah haji itu jane ngopo? Ya mungkin sih karena Baitullah ya, itu kan rumahnya Allah, rumahnya Sang Khalik. Nah, kita kan manusia kan makhluk ya. Sehingga ya wajar lah, rindu kepengen berkunjung ke tempat Sang Pencipta gitu kan, rumahnya Sang Pencipta ya mungkin ya wajar-wajar saja. Tapi mungkin yang jauh lebih itu adalah karena keutamaan besar dari ibadah haji atau mengunjungi Baitullah itu, sehingga para pencinta akhirat itu sangat merindukannya untuk bisa ke sana. Orang-orang yang mendamba supaya nanti di akhiratnya mulia, masuk surga, terbebas dari api neraka, kayaknya memang ini menjadi motivasi tersendiri. Kepengen berkunjung ke Baitullah atau kepengen menunaikan. Dari sini kalau boleh kita rinci, mungkin inilah di antara perkara-perkara yang membuat orang itu rindu haji. Di antaranya apa? Satu ini. Ya. Satu, karena haji itu penghapus dosa. Jadi bisa jadi salah satu faktor yang mendorong 4,5 juta Muslim Indonesia itu sudah ngantri untuk menunaikan ibadah haji, ya ini karena kesadaran mereka nyadar bahwa dirinya banyak dosa, banyak salah. Sementara para pecinta akhirat nggak ingin nih dosa dan kesalahannya itu menjadi pengganjal nanti dia masuk surga, pengganjal sehingga kemudian dia itu harus mampir ke neraka. Makanya dia berpikir, andai ada sarana, andai ada alat yang dengannya dia itu bisa menjadi penghapus dosa, pasti akan mencoba bagaimana caranya mendapatkan sarana itu, alat itu. Anda bisa dibeli alat itu mungkin dengan harga berapapun, siap gitu kan. Saya beli alat itu, yang penting dosa saya terhapus. Ternyata haji itu salah satu sarana, alat yang syariat menetapkan bisa menjadi sarana, bisa menjadi alat untuk menghapus dosa. Dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan gitu. Man hajja lillah walam yarfus walam yafsuq raja'a ka yaumi waladathu ummuhu. Man sapa wonge haja nindakake haji lillah, hajine lillah. Semata-mata karena Allah, tidak ada motif lain kecuali mencari ridho. Walam yarfus, saat penunaiannya bisa meninggalkan segala rofas, ucapan kotor, ucapan keji, ucapan saru.
Walam yafsuk, selama menunaikan haji bisa meninggalkan segala kefasikan, kerusakan, menerjang larangan-larangan Allah. Kalau mencabut rumput di tanah haram saja nggak boleh, apalagi kok menganiaya makhluk yang bernyawa. Apalagi kok kemudian menganiaya, mendolimi, menyakiti manusia, sesama manusia. Sehingga jidal saja, sekedar berdebat saja itu merusak kesucian daripada ibadah haji itu. Nah ini ada orang kok, dia haji, hajinya lillah, bisa meninggalkan robas, bisa meninggalkan kefasikan, roja'a kayaumi waladathu ummuhu. Dia akan kembali seperti hari saat dilahirkan ibunya. Dosane bersih, koyodene bayi sing nembe lahir. Masya Allah, haji seperti itu. Oh ya wajar, bayar swidak juta, 90 juta, ra masalah. Yang penting dosa terhapus. Oh ya wajar, bahkan ikut haji furoda dengan harga 350 sampai 500 juta, ra masalah. Yang penting dosa-dosa terhapus. Bahkan mungkin kemarin ada kabar nih, pengusaha skincare dari Jawa Timur, haji ongkosnya berapa? 5,7 miliar. Wong siji lho niku. Ora ngerti apa neng kono sajian makanannya itu arwana goreng gitu kan, dan nggak tahu itu kan. Kok iso 5,7 miliar itu kan. Salah. Tapi kalau tujuannya, oh aku yang penting dosa kebusuk kok bayar 10 miliar wani kok yang penting dosa terhapus. Bisa jadi seperti itu motifnya. Makanya wajar kalau semua umat Islam kayaknya rindu banget kepengen haji. Kenapa? Kepengen dosanya terhapus. Ini satu. Dua, bisa jadi ini juga nih. 4,5 juta umat Islam Indonesia itu sudah ngantri untuk berangkat ke sana. Pengen haji. Kenapa? Haji itu amal yang cepat mengantarkan seseorang menuju surga. Dalam Sahih Al-Bukhari kan disebutkan itu. Al-umratu ilal umrati kafaratul lima bainahuma. Umrah ke umrah berikutnya, kafaratul lima bainahuma. Itu bisa menjadi penghapus dosa yang ada di antaranya. Ini tadi ya, kaitannya dengan penghapus dosa. Kemudian dibuat ngendikaken iki. Wal hajjul mabrur, dan haji mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Ora ono balasan kejaba surga. Maksudnya gimana? Amal yang lain itu balasannya itu pahala. Kan kados niku. Salat hitungane niku ganjarane samenten. Maca Quran ganjarane samenten. Infak sedekah pahalanya sekian. Termasuk kemarin yang baru kita tunaikan 9 korban. Pahalanya berapa? Di sahibiha bikulli sya'aratin hasanatun. Bagi sahibul korban, dari setiap helai rambut hewan korbannya dihitung 1 hasanah. Insyaallah. Tapi masih hitungan pahala. Kalau haji mabrur sudah bukan hitungan pahala. Kalau hitungan pahala kan masih ada rekapan. Oke, ganjaran nek dikelumpukke ketemune sekian, dosa-dosane ketemune sekian. Dan dibanding ke berat mana tuh antara kebaikan dengan keburukannya? Ternyata berat kebaikannya mlebu surga. Nek kewalik, ternyata banyak dosanya daripada pahalanya, berarti masuk neraka. Sementara haji mabrur, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Terus pokoknya langsung orang ngitung meneh ganjarannya piro-piro. Haji mabrur surga. Bisa jadi ini pula sehingga orang itu siap membayar dengan biaya mahal untuk bisa menunaikan haji karena kepengen ada amal yang bisa cepat mengantarkannya ke surga yang tidak perlu hitung-hitungan lagi. Sehingga tadi 4,5 juta orang Indonesia itu sudah ada. Ini yang kedua, yang ketiga, bisa jadi juga nih. Kenapa sedemikian antusiasnya umat Islam menunaikan ibadah haji? Karena haji itu kunci pembuka pintu rezeki. Ini pemenang yang urusan rezeki, biasanya keberapa? Biasanya keberapa? Sopo wae dilakoni, yang penting rezeki somber gitu kan. Mangler, syukur bondone mambrah-mambrah, dagang laris, bisnis lancar, usaha profit margin terus meningkat. Kayaknya apapun dilakukan kalau sudah urusan ini. Dan haji itu adalah salah satu di antara amalan yang dijanjikan bisa menjadi penghapus kefakiran, kunci pembuka pintu rezeki. Sunan At-Tirmidzi disebutkan gitu. Tabi ubainal haji wal umroh, ikutilah ibadah hajimu dengan umroh.
Fa innahuma, karena sesungguhnya huma, keduanya itu maksudnya baik haji maupun umrah itu punya kelebihan, yaitu apa? Yanfiyanil faqra, bisa menghapus kefakiran. Wadunub, bisa menghapus dosa-dosa. Kama yanfil kiru habasal hadid wadahab wal fiddah, sebagaimana sepuhan atau ububan tukang pandai itu bisa menghilangkan karat pada besi, bisa menghilangkan karat pada emas dan perak, maka haji dan umroh pun seperti itu, bisa menghapus kefakiran. Fakir itu apa fakir? Fakir itu apa? Fakir itu orang cukup antara pendapatan dengan kebutuhan pengeluaran. Itu jenenge fakir. Terus nek jenengan kasile sedinten kok 40.000 kebutuhannya kok 100.000, masuk kategori fakir. Jenengan kok kasile 50 juta sebulan, bisa fakir nggak? Penghasilannya 50 juta sebulan, bisa fakir nggak? Bisa. Jebul angsurannya 20 juta. Kayak wong jan melas banget, ngapa sih jan kasile sebulan kur 50 juta. 50 juta aku melas. Iya wong angsurannya 20 juta. Fakir gitu. Dan ternyata haji dan umrah itu bisa menjadi penghapusnya. Fa innahuma yanfiyanil faqra, karena keduanya baik haji maupun umrah itu bisa menghapus kefakiran. Dan menghapus kefakiran itu dengan cara apa? Ya mungkin dengan dia dagang sehingga dagangannya laris, dia berbisnis, bisnisnya lancar, dia berusaha kemudian tadi profit marginnya kian hari kian meningkat, bahkan kemudian bisnisnya itu bisa autopilot, ditinggal healing, ditinggal plesir, tetap saja rekening pemasukannya itu mengalir dengan derasnya. Salah gitu kan. Kalau dijanjikan seperti itu, layak jika orang itu kemudian antusias banget bisa menunaikan ibadah haji dan umrah karena bisa menghapus kefakiran. Bahkan dalam riwayat yang lain itu disebutkan, karena status jamaah haji itu tamune Allah, Allah niku ngendika, wa yuhlifu lahum kullama anfaqu, akan aku ganti setiap pengeluaran yang dia keluarkan. Dirhamun alfa alfi dirham, 1 dirham yang dia keluarkan untuk biaya ibadah hajinya, aku akan ganti dengan 1 juta dirham. Coba bayangkan, lipetannya seperti itu. Hanya ini diantara perkara yang mendorong di bakul-bakul pasar, kepengen banget bisa haji. Pebisnis pengen banget bisa haji. Pengusaha pengen banget bisa haji. Karena ternyata haji adalah salah satunya adalah pembuka kunci, pembuka pintu rezeki. Ini yang ketiga. Yang keempat, bisa jadi ini juga nih, yang membuat orang itu antusias menunaikan ibadah haji, rindu banget untuk haji. Ternyata jamaah haji itu berpeluang mendapatkan pahala sampingan dengan pahala yang sangat berlimpah. Pahala sampingan, Pak. Kalau disebut efek samping, Pak, kesannya negatif. Kalau efek samping kan biasanya ribet, elek-elek gitu kan. Ngombe obat efek sampingnya apa? Kantuk, efek sampingnya apa? Gatal-gatal, efek sampingnya apa? Gitu kan. Dan seterusnya. Ini maksudnya selain dari pahala haji yang dia dapat, dia masih bisa berpeluang mendapatkan pahala yang sangat berlimpah. Masih ingat dulu pernah saya ajak berpikir ini. Kinten-kinten aku lupa panjenengan iki ngumpul ke ganjaran dengan cara sholat 5 waktu sampai kurun waktu 275 tahun, sanggup nggak? Sholat 5 waktu sedinten sedalu. Nah, kita ngumpulkan pahala dengan cara seperti itu, tapi dalam kurun waktu 275 tahun. Sanggup napa mboten? Kayaknya ora sanggup. Umur kita kan paling 250 200 gitu kan. Nek 275 ora betul itu. 100 wae kayaknya angel gitu kan. Maksudnya begini, karena ternyata pahala dalam kurun waktu atau senilai 5 waktu sholat 5 kali sehari dalam kurun waktu 275 tahun itu bisa dicapai oleh jamaah haji atau umrah cukup dengan 5 kali sholat di Masjidil Haram. Yo ngono kok gitu. Itulah maksudnya. Ini yang mungkin membuat orang itu iri banget gitu kan. Bagaimana bisa nih ada orang yang sholat 5 kali di Masjidil Haram, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, kita yang ada di Sirok untuk menandingi pahalanya
butuh sholat 5 waktu setiap hari dalam kurun waktu 275 tahun. Insyaallah. Ya kok bisa? Ini hadisnya. Sholatun fil masjidil haram kami ati alfi sholatin. Sholat di masjidil haram itu sebanding dengan 100.000 sholat di masjid yang lain. Kalau kita bikin matematika, berarti matematikanya begini. Sholatun fil masjidil haram kami ati alfi sholatin. Satu sholat di masjidil haram sebanding dengan 100.000 sholat di masjid lain. Nek 1.000 sholat digawe dinten Ustadz, misalnya sedinten kok sholat pinggangsal, berarti satu sholatnya jamaah haji di Masjidil Haram itu butuh kita tandingi dengan sholat berapa hari, berarti tinggal dibagi 100.000 dibagi 5. Karena sehari kita sholat berapa? 5 kali. Oh berarti nek jamaah haji sholat sepisan subuh tok wae, kita butuh menandingi sholat di Masjid Al-Ikhlas 5 kali sehari dalam waktu 20.000 hari. 20.000 hari ini pun digawe tahun ini pun pinten tahun tau Ustaz, gitu kan? Berarti tinggal dibagi saja 20.000 dibagi 365. Berarti nek jamaah haji sholat sepisan subuh tok wae teng Masjidil Haram, kita itu butuh menandingi sholat di Masjid Al-Ikhlas 5 kali sehari selama 54,8 tahun. Matematikanya seperti itu. Lah kok jamaah haji sholatnya subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Berarti pinten? Berarti berapa kali? 5. Berarti kita butuh menandinginya sholat 5 waktu selama 5 kali 54,8 tahun atau setara dengan 275 tahun di masjid yang lain. Termasuk di Masjid Al-Ikhlas ini. Masya Allah. Nah ternyata jamaah haji nek manggon teng Mekah niku ora gur sedino. Gitu kan? Karena dalam kurun waktu sekian hari itu mungkin 10 hari di Madinah supaya dapat arba'in di sana. Habis itu kemudian dikumpulkan di Mekah menjelang hari Tarwiyah, mungkin 5 hari sebelum hari Tarwiyah sudah kumpul di Mekah. Berarti sejak hari itu sampai pemulangan itu ya mungkin ya hitung-hitung lah mungkin 10 hari saja, minimal 10 hari di Mekah, kemudian dia sholat 5 waktu senantiasa di Masjidil Haram, berarti kita butuh menandingi dengan sholat di Masjid Al-Ikhlas selama 2.750 tahun. 10 hari sholatnya jamaah haji di Masjidil Haram itu kayak gitu Pak, bandingannya kayak gitu. Masyarakat tergiur gitu. Ini kaum muslimin harus ada. Cuma ya gitu, kadang maktabnya jauh gitu kan. Jadi ini rasanya abot banget iki nek salat nang Masjidil Haram gitu kan. Salat nang hotel Bala gitu kan dan sebagainya. Ya alhamdulillah gitu kan. Jadi kita menandinginya tidak cukup tidak berat-berat amat. Ini kaum muslimin. Yang kelimanya bisa jadi ini juga yang menggiurkan ya, sehingga orang itu kok kemudian pada semangat banget kepengen banget tidak haji jalan apa toh. Karena ternyata orang menunaikan ibadah haji itu berkesempatan mendapatkan doa-doa yang mustajab. Mustajab, mustajab, mustajab. Mustajab dari sisi apa? Pribadinya mustajab. Waktunya atau tempatnya mustajab. Waktunya juga mustajab. Ini kombinasi yang susah didapat. Kecuali ya jamaah haji. Kita mulai dulu nih. Pribadinya mustajab. Satu, kenapa pribadi jamaah haji itu mustajab? Status dia sebagai musafir. Sementara dalam Sunan At-Tirmidzi kan disebutkan gitu. Salah satu dakwatun la turaddu. Ada 3 doa yang tidak tertolak. Salah satunya wadakwatul musafir. Dongane musafir itu tidak tertolak. Dan seorang itu disebut musafir itu yang bagaimana? Yang menempuh perjalanan menurut Imam As-Syafi'i lebih dari 90 km. Saya tanya, dari Banjarnegara ke Mekah enten 90 kilo napa mboten? Kayak punjul berlipat-lipat. Berarti musafir, dongane mustajab. Belum lagi yang kedua, jamaah haji itu pribadinya mustajab. Kenapa? Statusnya sebagai tamune Gusti Allah. Wafdullah, duyufur rahman. Tamune yang maha rahman. Sementara dalam satu hadis dipun ngendikaken kados niki. Al-huja'u wal umara wafdullah. Jamaah haji, jamaah umrah kuwi tamune Allah. Yu'tihim masa'alu.
Apapun yang diminta pasti akan diberi. Wa yastajibu lahum mada'au. Apapun yang dipanjatkan pasti Allah kabulkan. Wa yuhlifu alaihim ma anfaqu. Berapapun yang mereka keluarkan pasti akan diganti dirhama alfa alfi dirham. 1 dirham Allah akan ganti 1 juta dirham. Salah satu kalimat di dalam hadis itu tadi, sing jenenge tamune Gusti Allah, apapun yang diminta pasti dikasih, apapun yang dipanjatkan doanya pasti dikabulkan. Insyaallah. Dari sisi ini menunjukkan bahwa pribadi jamaah haji itu mustajab dari statusnya sebagai tamune Gusti Allah. Sama saja lah, kalimatnya kan tadi yu'tihim masa'alu. Allah akan ganti apapun, Allah akan kasih apapun yang mereka minta. Nek jenengan kerawan tamu biasanya kepripun? Ucapan pertama yang diucapkan apa? Kedatangan tamu. Ucapannya apa? Apa? Ahlan. Ahlan. Bahasa Arabnya katanya ahlan. Ahlan artinya apa? Selamat datang. Oke, mungkin secara istilah seperti itu. Tapi secara bahasa ahlan itu dari kata ahli, artinya keluarga. Maksudnya apa? Sampean wis tak anggap kayak keluarga dewe. Silahkan masuk. Ya. Ayat tak anggap kayak keluarga. Silahkan masuk. Wasahlan. Wasahlan apa? Wasahlan yang bekayunin ini darto kae gitu kan. Beli ini sahlan lah, ini sahlan. Wasahlan itu apa? Aku mudahkan segala urusanmu. Kalimatnya gitu loh. Sahal kan artinya itu kan mudah. Gitu kan. Berarti ketika kita mengucap ahlan wa sahlan kepada tamu, maksudnya sampean wis tak anggap koyo keluarga, saya akan mudahkan segala urusanmu. Wis, milo sing jenenge tamu, ora ono tamu kok kon gawe wedang dhewe.